Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat datang di channel Mager Santai. Video kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Fury yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh David Ayer serta dibintangi oleh Brad Pitt dan beberapa aktor terkenal lainnya. Mengisahkan sebuah peleton Amerika yang ditugaskan untuk masuk ke dalam wilayah musuh untuk menghadapi pasukan Jerman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah area bekas medan pertempuran antara pasukan Nazi Jerman melawan pasukan Amerika pada tahun 1945. Tak lama kemudian seorang perwira Nazi datang untuk melihat kondisi di sana, dan tiba-tiba ada seorang tentara menikamnya hingga tewas. Tentara itu adalah Don Wardaddy. Dia seorang sersan dari divisi tank Angkatan Darat Amerika dengan tanknya yang dijuluki Fury. Dalam pertempuran tersebut, Don kehilangan salah satu krunya yang bernama Ray. Namun saat perjalanan kembali ke markas, mereka diserang oleh tentara Jerman. Dan beruntungnya mereka berhasil selamat dari serangan tersebut. Sesampainya di markas, Don disambut oleh para tentara yang lain. Mereka mengira tidak ada yang selamat dari pertempuran itu. Kemudian tentara medis segera mengeluarkan jasad Ray dari tank Fury. Semua kru tank Fury sangat terpukul atas kehilangan Ray, termasuk Don yang tak kuasa menahan kesedihannya. Ia pun pergi sejenak untuk melepaskan rasa pedihnya akibat peperangan. Tak lama kemudian, seorang prajurit yang bernama Norman memberitahu Don kalau dirinya ditugaskan bergabung dengan kru Fury untuk menggantikan Ray yang telah meninggal. Awalnya Don menolak karena si Norman tidak pernah mendapat pelatihan khusus dari divisi tank. Sejak bergabung di militer, Norman hanya menjadi juru ketik selama 2 bulan. Tapi karena perintah dari atasan, akhirnya Don mau menerimanya. Lalu Norman disuruh menemui kru yang lain untuk memperkenalkan diri. Awalnya Norman tidak disambut baik. Mereka menganggap Norman akan menjadi beban saat di medan perang. Tapi akhirnya mereka mau menerima Norman, asalkan Norman mau membersihkan tank Fury. Saat Norman sedang membersihkan di dalam tank Fury, tanpa diduga ia melihat serpihan wajah Ray yang terkelupas akibat tertembak. Melihat itu, Norman tidak tahan dan langsung muntah-muntah. Kemudian para tentara Amerika membawa tawanan dari batalion SS Jerman. Don yang masih menaruh rasa dendam, ia segera ingin menghajarnya. Akan tetapi para tentara di sana segera mencegahnya. Don bertanya kepada Norman apakah dia pernah membunuh orang. Lalu Norman menjawab kalau dirinya tidak pernah membunuh orang sama sekali. Setelah menyiapkan logistik dan amunisi, Sersan Don menerima misi baru untuk bergabung dengan Kompi Baker dan selanjutnya menguasai kota-kota di Jerman. Bersama pasukan lainnya mereka melakukan konvoi dan misi pun dimulai. Saat di perjalanan, mereka melihat banyak warga sipil Jerman sedang mengungsi yang menolak untuk berperang. Don menyuruh Norman untuk mengamati situasi dan jangan segan-segan menembak jika ada pergerakan yang mencurigakan. Saat mereka melewati pinggiran hutan, Norman melihat ada seorang anak berlari ke arah konvoi pasukan. Tapi karena rasa kemanusiaan, Norman tidak ingin menembaknya. Dan tiba-tiba anak itu menembak salah satu tank Amerika menggunakan rudal anti-tank. Melihat serangan itu, Don langsung menembak anak tersebut. Di sini Don memarahi Norman habis-habisan karena ia tahu Norman juga melihat keberadaan tentara Jerman. Don juga memperingatkan Norman meskipun anak-anak mereka juga adalah tentara Jerman yang bisa menghabisi tentara Amerika. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Kompi Baker. Sesampainya di sana, Don langsung ditemui oleh Kapten Wagoner. Kapten memberitahu kalau pasukannya sedang terkepung oleh pasukan Jerman yang telah bersiap menyerang mereka dengan senapan mesin dan senjata anti-tank. Kapten meminta Don untuk menyelamatkan pasukannya dan mengalahkan pasukan Jerman. Mereka pun segera menuju ke sebuah wilayah di mana pasukan Amerika terkepung.
Ketika sampai di lokasi, mereka langsung diserang oleh pasukan Jerman dan terjadilah pertempuran antara pasukan sekutu melawan pasukan Jerman. Setelah melewati pertempuran yang sangat sengit, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Mereka juga menawan seorang tentara Nazi yang masih selamat dan menyuruh Norman untuk membunuh tentara musuh, akan tetapi Norman malah menolaknya. Mendengar itu membuat Don sangat marah dan menyuruh Norman untuk memilih, membunuh tentara itu atau kau yang akan dibunuh. Karena Norman masih tidak mau, Don memaksanya menembak tentara Jerman itu hingga tewas. Do it, Norman. Di saat mereka sedang santai, Gordon memberitahu Norman kalau dirinya telah lama mengenal Sersan Don. Menurutnya, Don adalah sosok pemimpin yang tangguh dan selalu memastikan keselamatan seluruh anak buahnya. Ia telah berjuang bersama Don sejak pertempuran di Afrika. Gordo juga mengatakan kalau dia tidak mau ikut berperang jika tidak dipimpin oleh Don. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Don meminta mereka untuk segera berangkat melanjutkan misi. Di sepanjang jalan, mereka melihat anak-anak mati digantung serta dikalungi papan yang bertuliskan, anak ini adalah seorang pengecut yang menolak berjuang untuk Jerman. Karena tentara Nazi tidak segan-segan menghabisi warganya sendiri yang tidak mau ikut berperang. Singkat cerita, Don bersama pasukannya telah sampai di sebuah kota yang kondisinya telah hancur. Saat Don bertanya kepada warga tentang keberadaan tentara Jerman, tiba-tiba orang itu ditembak oleh sniper. Sehingga baku tembak pun terjadi. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan tentara Jerman yang tersisa. Lalu Don memerintahkan para tentara Jerman supaya menyerah. Namun ternyata para tentara Jerman itu adalah wanita dan anak-anak yang dipimpin oleh seorang perwira. Don memerintahkan seorang tentara untuk menembak perwira tersebut karena dialah yang menggantung warga sipil yang menolak untuk berperang. Setelah itu, Don mengajak Norman ikut bersamanya di sebuah rumah untuk beristirahat. Di sana, mereka menemukan seorang wanita bernama Emma dan sepupunya. Lalu Don menyuruh Emma menyediakan makanan dan air hangat untuk membersihkan diri. Ketika Norman bermain piano, tanpa diduga Emma ikut bernyanyi. Di momen ini, nampaknya mereka berdua saling suka. Kemudian mereka berkumpul untuk makan bersama. Namun tiba-tiba kru Fury yang lain datang merusak suasana, terutama Grady yang terus mengganggu Norman dan Emma. Don yang sudah muak melihat kelakuan Grady, ia menyuruhnya supaya tidak mengganggu mereka berdua. Grady yang keras kepala, ia mengabaikan perintah Don, hingga akhirnya Don kehilangan kesabaran yang membuat mereka semua terdiam. Tak lama, seorang prajurit datang. Ia meminta Don untuk menemui atasannya yang akan memberi misi selanjutnya. Dan misinya adalah menguasai sebuah wilayah untuk menahan pergerakan pasukan Jerman. Misi ini sangat penting karena jika pasukan Jerman berhasil menguasai wilayah tersebut, maka pasukan sekutu tidak bisa menyuplai senjata dan seluruh divisi pasukan Amerika juga akan terancam. Kru Fury lalu bergegas menyiapkan semua perlengkapan untuk melaksanakan misi. Namun saat mereka akan pergi, akibat serangan ini membuat beberapa bangunan hancur dan para tentara Amerika terluka. Tapi sayangnya Emma meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Grady mengajak Norman menaiki tank Fury untuk segera pergi menjalankan misi. Saat di perjalanan terlihat Norman sangat sedih. Ia tak menyangka akan kehilangan Emma begitu cepat. Melihat itu, Don mencoba menghibur Norman dan mengatakan jika dalam peperangan ini dia telah banyak membunuh tentara Jerman. Don juga meyakinkan Norman kalau perang ini akan segera berakhir.
Tapi sebelum itu akan ada banyak prajurit maupun warga sipil yang akan mati. Mendengar ucapan Don membuat Norman mulai menyadari betapa kejamnya peperangan. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba salah satu tank mereka tertembak. Dengan cepat mereka mencari tahu tembakan itu berasal. Dan ternyata mereka diserang oleh sebuah tank Tiger milik Jerman yang terkenal kuat dan sangat mematikan. Hingga seorang kapten mengajak mereka pergi saja daripada harus mati konyol melawan tank Tiger. Tapi Don bersikeras untuk mengalahkan tank Tiger yang menuju ke arah mereka. Kemudian mereka berencana menyerang secara bersamaan. Satu persatu tank Sherman Amerika hancur dan kini hanya menyisakan tank Fury. Don kemudian mengomandoi anak buahnya untuk menyerang bagian terlemah tank Tiger yang berada di belakang. Setelah bidikannya sudah tepat, Don memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan tank Tiger Nazi Jerman. Setelah pertempuran ini, tapi sialnya radio mereka telah terputus, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi ke markas pusat. Kini hanya tersisa kru Fury yang akan menjalankan misi, karena hanya mereka satu-satunya harapan untuk menahan laju pasukan Jerman. Ketika sedang berjalan di persimpangan, sialnya tank Fury terkena ranjau yang mengakibatkan rantainya terputus. Gordo dan Bible segera memperbaiki tank sebelum pasukan Jerman datang. Sementara Don menyuruh Norman dan Grady memeriksa bangunan yang tak jauh dari sana. Saat di dalam, mereka menemukan banyak mayat tentara Jerman. Di sini, Grady meminta maaf kepada Norman dan mengatakan bahwa Norman adalah orang yang baik. Merasa keadaan sudah aman, mereka kembali menemui Don. Kemudian Don memerintahkan Norman untuk mengintai di balik bukit. Di balik rimbunnya pepohonan, Norman melihat pasukan Jerman yang menuju ke arah mereka. Norman segera berlari secepatnya untuk melaporkan hal itu kepada Don. Don mengatakan kalau itu adalah batalion SS Jerman yang dilengkapi persenjataan. Mendengar itu, Bible mengajak mereka untuk segera pergi dari sana, mengingat kondisi mereka saat ini tidak mungkin bertempur melawan pasukan Jerman. Namun jiwa nasionalisme seorang Sersan Don Wardedi yang begitu kuat, dia akan melawan pasukan Jerman sendiri sampai titik darah penghabisan. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk segera pergi ke markas. Sersan Don menganggap bahwa tank Fury adalah rumahnya dan ia tidak akan mundur dari misi ini. Melihat keberanian Sersan Don, Norman memutuskan untuk membantunya. Kru yang lain akhirnya berubah pikiran dan mereka akan berjuang bersama-sama menghadapi satu batalion SS Jerman. Kemudian Don menyuruh Grady untuk membuat kamuflase dengan membakar mayat tentara Nazi di atas tank Fury. Saat di dalam tank Fury, mereka merayakan kebersamaan dengan minum-minum yang diselingi candaan dan gurauan, yang seolah-olah ini menjadi hari terakhir mereka. Tak lama kemudian, Norman melihat kedatangan tentara Jerman menuju ke arah mereka. Mereka pun segera bersiap-siap untuk bertempur. Komandan Nazi menyuruh prajuritnya untuk memeriksa tank. Saat tentara Jerman membuka tank, Norman langsung menyambutnya dengan tembakan. Dan terjadilah pertempuran sengit antara kru Fury melawan pasukan Nazi. Don menyuruh Bible menembakkan rudal ke arah pasukan Nazi hingga porak-poranda. Sementara Norman terus menembaki tentara Nazi yang berusaha kabur. Meski hanya 5 orang, sejauh ini mereka berjuang sangat luar biasa.
Tapi mereka hanya bisa bertahan dan berusaha menembaki tentara Jerman. Saking banyaknya tentara musuh, mereka menyerang tanpa henti. Dan sampai akhirnya mereka mulai kehabisan amunisi. Pasukan Jerman yang mengetahui itu segera menembakkan rudal penghancur tank. Dan sialnya, serangan itu mengenai Grady yang membuatnya tewas seketika. Mengetahui Grady telah tewas membuat Don sangat murka. Ia menggunakan senapan mesin yang berada di atas tank. Saat Kurdo akan melempar granat, ia malah tertembak dan menjatuhkan granat itu jatuh ke dalam tank. Melihat itu, Kurdo menutupi granat dengan tubuhnya supaya ledakan granat tidak mengenai rekan-rekannya. Ketika Bible akan memberikan granat kepada Don, ia terkena headshot dari sniper musuh. Don yang melihat rekan-rekannya telah gugur, ia masih berusaha berjuang. Sampai akhirnya Don juga terkena tembakan sniper. Satu persatu peluru sniper bersarang di tubuhnya. Don memutuskan untuk masuk ke dalam tank dengan tenaga yang tersisa. Don yang sudah sekarat, ia meminta maaf kepada Norman karena ia merasa telah gagal melindungi rekan-rekannya. Norman yang tak tahu lagi harus berbuat apa, ia ingin menyerah. Tapi Don melarangnya dan menyuruh Norman keluar dari tank Fury melalui lubang yang ada di bawah. Saat tentara Jerman memasukkan granat ke dalam tank, Norman bergegas keluar. Dan granat itu meledakkan tank Fury sehingga membuat Don meninggal dunia. Norman menutupi tubuhnya dengan tanah untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba seorang tentara Jerman melihat keberadaan Norman. Beruntungnya tentara itu tidak menangkap atau menembak Norman, namun ia pergi begitu saja. Ketika situasi mulai tenang, Norman tertidur karena ia sudah sangat kelelahan. Pagi harinya Norman terbangun. Ia lalu masuk ke dalam tank Fury dan melihat jasad Don untuk terakhir kalinya. Tak lama kemudian ia mendengar langkah kaki yang menaiki tank Fury. Norman segera mengambil pistol dan bersiap untuk menembak. Dan ternyata mereka adalah para tentara Amerika. Dan akhirnya Norman dievakuasi tim medis ke dalam mobil. Saat di perjalanan ia termenung melihat begitu banyaknya korban akibat peperangan. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan like. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.